Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat ya? Sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan membahas 2 modul ya. Modul yang kedua dan modul yang ketiga. Modul kedua adalah tentang pendekatan pembelajaran ya, dimana banyak sekali macam-macam pendekatan dalam pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tentang metode dalam pembelajaran. Jadi nanti yang dibahas yang kedua itu tentang metode pembelajaran. Ya, Bapak Ibu ini udah masuk semua? Kayaknya 2 orang lagi ya. Ya, kita isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Bapak Sahrijal? Hadir, Bu. Ya. Pak Hardi? Ya, hadir, Bu. Di halaman sekolah kita, misalnya kebun atau taman sekolah, untuk mengamati berbagai jenis tanaman atau berbagai macam bentuk bunga atau daun. Pengalaman luas pada murid merupakan pengalaman langsung melihat objek sebenarnya dan diperoleh dari tangan pertama. Terima kasih kepada kelompok 1 ya. Bagus sekali ya, karena Bapak Ibu terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab pada materi metode pembelajaran ini. Yang harus Bapak ingat dan Ibu ingat, saat ini Bapak Ibu di sekolah sedang menggunakan kurikulum apa? Masih Kurtilas 2013. Nah, ciri khas kurikulum 2013 itu apa? 5M, Bu. Apa aja? Masih ingat? Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Ya. Pembelajarannya harus berpusat di mana, Bu? Pak? Di siswa. Ya. Pembelajaran harus berpusat di siswa. Artinya, ya, Bapak Ibu kalau bisa jangan memilih lagi metode ceramah. Ya. Karena kalau metode ceramah pasti berpusat di guru. Guru terus yang aktif, anak-anak mendengarkan. Nah, berarti Bapak Ibu sedang tidak menjalankan kurikulum 2013. Nah, artinya apa? Dari berbagai macam metode yang ada, yang tadi disebutkan, silakan Bapak Ibu pilih. Pilih sesuai dengan karakteristik materi yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada siswa. Yang cocoknya apa? Gitu ya. Ketika tadi katanya cair dan padat, benda cair dan padat, langsung saja gitu ke bendanya. Sekalipun Ibu memilih metode eksperimen, pasti di depannya itu ada dulu Ibu ngomong dulu di pendahuluan. Ada dulu Ibu ngomong di tujuan pembelajaran. Di tengahnya pasti Bapak Ibu juga mengarahkan siswanya. Di terakhir Bapak Ibu bersama siswanya menyimpulkan. Ya. Jadi jangan memilih metode ceramah, tapi memilih metode yang lain. Tapi di dalam metode yang lain juga pasti berkesempatan untuk berbicara. Bedanya, kalau di metode ceramah, materi yang disampaikannya langsung dikasihkan kepada siswanya. Ini loh ciri-ciri ini loh ciri-ciri ini. Tapi kalau di metode yang lain, misalnya observasi ataupun misalnya studi lapangan, jadi anak-anak meneliti dulu, melihat dulu, mengamati dulu, mereka mendapatkan jawaban, samakan betul tidak jawabannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kurikulum 2013, silahkan Bapak Ibu tidak lagi memilih untuk metode ceramah. Ya, ceramah kita atau omongan kita untuk hanya ngebantu saja dalam proses metode-metode yang lain. Tadi ada ibu siapa yang bilang bahwa tidak efektif di kelas rendah gitu ya. Anaknya lebih banyak main-main malahan gitu ya. Nah, itu ya betul. Sebisa mungkin kita mencari strategi atau
mencari bagaimana caranya supaya siswa tersebut memang mengikuti pembelajaran menggunakan metode yang telah kita tentukan. Ya, berarti itu kita ada dalam penguasaan kelas. Nah, mungkin penguasaan kelas kitanya belum maksimal, belum bisa terhadap anak SD kelas segitu. Gitu. Jadi, belajar lagi bagaimana cara penguasaan kelas di anak kelas rendah. Bukan hanya anak kelas rendah aja Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak bisa menguasai kelas, di kelas SMP, SMA pun pasti ngobrol, pasti main gitu ya. Jadi gimana caranya kita belajar lagi untuk penguasaan kelas, bagaimana memilih metode yang tepat untuk tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan sesuai dengan materi ataupun karakteristik materi yang ada. Gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya materi tentang pendekatan pembelajaran, metode dalam pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa berpikir lagi atau bisa berpikir, oh jadi selama ini